Jangan gunakan cara-cara lama. Sama. Dan biaya itu kan Bapak kan nggak punya kewenangan. Nanti teruskan dulu. Ya, itu yang benar. Ini Jali Pitung, kemudian Eka Jaya, Panglima Pejabat, dan koordinator agenda TPUA dari Ahmad Kosinudin. Bang Leo harus seperti itu, Pak. Sudah. Jangan lupa kita lapor. Ya, semua tinggal tunggu ada sekjen dari Ada Pak TPUA. Gamari sama Ustaz Bukhari Muslim. Ustaz Bukhari Muslim mana nggak mau? Woi Ustaz, sini. Dan advokat Sri Kandi terkenal Kurnia. Takbir. Saudara-saudara, di tengah situasi yang masih terasa kekurangan kita rakyat pada umumnya adalah kelemahannya, yaitu gerakan kita terpecah-pecah, gerakan kita terkesan masing-masing saja. Oleh karena itu tidak bermaksud sebagai trigger, kita fokus yang menyatukan kita adalah isu, tidak lagi kelembagaan, tapi isu yang sangat bisa menyatukan. Apa itu? Kita minta pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Itu semua harusnya sepakat, karena dia memimpin Indonesia dengan ugal-ugalan, banyak pelanggaran, hal-hal yang sifatnya hukum ditabrak, tidak dipedulikan. Contoh konkretnya adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, ini akan dipaksakan tetap perayaan 17 Agustus di sana. Padahal realitas objektifnya tidak layak pembangunan yang ada di sana. Terutama dari sudut pandang intelektualnya, tidak memiliki AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau AMDAL tidak ada, berarti ada 5 item ilmu yang tidak ada. Pendekatan sosial budaya, pendekatan fisika, pendekatan biologi, pendekatan kimia, itu semua ilmu dalam konteks AMDAL. Oleh karena itu, yang bisa mempertanggungjawabkan ini kami ke KPK dengan judul besarnya, KPK harusnya melakukan investigasi, audit investigasi kepada Presiden Jokowi. Nah, karena ini harusnya DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Tapi kita semua tahu dan kita mengerti, DPR RI mandul, dul si mandul, nggak jalan, nggak fungsional, disfungsional. Kalau dalam hubungan suami istri, disereksi. Tidak mampu. Tidak mampu. Tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Oleh karena itu, rakyatlah yang bergerak sendiri. Harusnya kita pembayar pajak, uang dipakai, mereka kerja. Ini kita bayar pajak, kita juga yang kerja. Ini gila negeri ini. Kita yang capek. Oleh karena itulah saudara, tolong agendanya yang pertama ini Ahmad Kosinudin sampaikan dulu poin-poin pentingnya. Tinggal masuk aja. Oke, setelah itu habis ini kita kompres. Ya. Dari aspirasi Mama mau ngomong dulu. Itu pengantar doang. Oke saudara, kita bismillah. Kalau ditolak, ini bukti KPK bagian dari rejim yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Jangan gunakan cara-cara lama. Sama. Dan biaya itu kan Bapak kan nggak punya kewenangan. Nanti teruskan dulu. Ya, itu yang benar. Itu yang benar. Iya, siap. Bapaknya dari mana?
Tim pembela ulama dan aktivis. Ya, betul. Suratnya sudah sampai. Ini apa namanya, Mbak Raharjo. Iya, kita memang mendukung KPK berantas korupsi. Raharjo. Ya, jangan lama ya. Sambil menunggu, jadi begini kawan-kawan semuanya, seluruh rakyat Indonesia. Kita tadi dapat informasi memang umumnya para pejabat itu belum bisa ya menemui kalau belum ada agenda. Karena itu kita tadi mengirimkan surat ke KPK tentang permohonan audiensi ke pimpinan KPK RI terkait dua hal ya. Yang pertama terkait meneruskan aspirasi dari masyarakat yang menuntut pembatalan proyek IKN, karena salah satu indikasi alasan tuntutan pembatalan IKN memang proyek IKN ini dugaan kuat kami dikorupsi. Ini yang penting ya, ini yang ingin kami teruskan kepada KPK. Yang kedua, kami ingin sampaikan kepada KPK bahwa kami ingin KPK melakukan proses investigasi terhadap proyek IKN ini karena sudah ada hasil pemeriksaan dari BPKRI ya. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPKRI semester 2 di Maret 2024 itu tegas dijelaskan bahwa proyek IKN itu bermasalah. Yang substansi masalah itu ada dua hal. Yang pertama terkait kinerjanya, yang kedua terkait keuangan. Karena itu kita minta KPK untuk melakukan audit, bahkan audit investigatif. Ini proyek ini yang tadinya kata saudara Joko Widodo nggak pakai APBN, nggak akan membebani, akan kerjasama badan usaha dengan pihak swasta dan seterusnya ya. Ternyata zong. Dari hasil ikhtisar yang disampaikan oleh BPK, belum ada satupun badan hukum baik BUMN maupun BUMD termasuk korporasi yang melakukan kerjasama untuk ikut mendanai proyek IKN. Itu apa artinya? Jadi saudara Aguan itu dari Agung Sedayu dan kawan-kawan itu tidak pernah membangun IKN untuk rakyat, tapi mereka hanya membangun proyek bisnis mereka sendiri. Mereka bangun rumah sakit untuk rumah sakit mereka sendiri. Mereka bangun hotel untuk hotel mereka sendiri, bukan untuk negara. Dan yang menarik dari audit kinerja ternyata sejumlah pekerjaan yang terjadi di IKN itu belum ada konsep tentang serah terima hasil pekerjaan itu seperti apa, nanti properti itu milik siapa. Lah kita nggak mau, sudah capek-capek pakai APBN, proyeknya dari APBN, tanahnya milik rakyat, ternyata jadi bangunan milik swasta, milik grup yang ada di konsorsium. Nggak mau kami. Kalau Aguan membangun proyek sendiri, beli tanah sendiri di PIK misalnya, jadi punya Aguan, oke, karena itu pakai duit Aguan. Lah kalau di IKN ya pakai APBN, kemudian nanti ya serah terimanya diklaim milik swasta, ini namanya perampasan tanah negara oleh institusi yang dilakukan sendiri, yang dipimpin oleh saudara Joko Widodo. Jadi sebenarnya Joko Widodo ini sudah parah ini. Lagi pula Pak Prabowo nanti akan terbebani dengan proyek IKN ini. Kan proyek Pak Prabowo bukan IKN kan? Makan siang gratis. Bisa jadi siangnya yang gratis. Makannya kagak ada. Karena sekarang bahan-bahan pokok semuanya mahal. Ya, harga-harga mahal. Karena apa? Dolar Amerika terakhir itu sudah di kurs 16.400 rupiah. Artinya apa? Beban-beban pembayaran utang baik pokok maupun cicilannya otomatis naik, dan tentu saja apa? Itu akan membebani APBN kita dengan kurs rupiah yang sudah sampai 16.400 rupiah. Belum lagi kita itu import migas. Minyak gas kita itu dibeli pakai koran atau pakai duit? Duit. Pakai rupiah apa dolar? Dolar. Nah kalau dolarnya naik ya jadi beban subsidi BBM kita jadi tambah gede. Padahal rakyat itu ya langsung merasakan subsidi BBM, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan itu ketimbang proyek IKN. Proyek IKN itu unfaedah. Proyek yang tidak ada faedahnya. Proyek yang hanya untuk ya legasi mercusuar saudara Joko Widodo, padahal tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Dan yang paling penting adalah ini kan ada harga-harga bisa jadi mahal, betul. Lah itu sudah ada di ikhtisar hasil pemeriksaan BPK bahwa ya material dan bahan itu harganya nggak bisa stabil. Kapal-kapal pengirim tongkang untuk bahan bakar juga alat-alat untuk konstruksi nggak stabil. Bahkan akhir saja untuk ngecor beton saja masih belum stabil, bermasalah. Itu kan sudah lama disampaikan oleh ahli geologi bahwa di IKN yang baru ini lokasinya masalah debit air itu kan bermasalah, tapi mereka tetap dipaksakan. Nanti ada perusahaan swasta yang bikin airnya yang suplai, cuan lagi itu yang swasta. Sementara APBN jebol hanya untuk melayani proyek swasta. Ini yang kita nggak mau. Nah, karena ada kemungkinan ya markup dan sebagainya. Belum lagi ya progres yang melenceng ini ya, harusnya bisa 17 Agustus nanti upacara. Yang info terakhir kan nggak di sana, ada 2 tempat, ada sebagian di Jakarta,
ada sebagian di IKN yang nggak tahu yang sana yang hadirnya apakah benar-benar ada orang atau nanti jin buang anak lagi yang hadir di sana. Karena Bang Edi nih belum datang nanti. Bang Edi dulu sudah mengkritik karena tempat di sana itu tempat yang sulit diakses. Kita tahu tuh masuk saja kalau hujan itu bahasa orang Jawa itu melater. Tahu melater? Melater itu jeblok apa itu? Nggak bisa masuk karena aksesnya infrastrukturnya belum tersedia. Ini kan bermasalah. Jadi disitulah peran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit apakah ada dugaan tindak pidana berupa apa penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam penyelenggaraan proyek IKN. Kenapa KPK kita minta masuk? Karena pakai duit kita, duit rakyat APBN. Karena ada korupsi. Ya. Pertama, duit itu duit APBN. Kalau dulu yang dipakai itu ya dari apa namanya investor asing, kita nggak ada urusan. Atau kalau ini duitnya dari 9 naga, ya silakan saja periksa 9 naga, nggak ada urusan. Karena itu bukan uang negara. Tapi karena ini dari APBN dan terakhir sudah 20%, ada 90 triliun masuk, hampir 90 triliun, artinya apa? Ada kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masuk melakukan proses audit. Nah, kenapa audit? Kan belum ada tersangkanya. Loh, KPK itu bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi juga pencegah korupsi. Ada divisi pencegahan. Nah, audit ini bisa dilakukan oleh KPK yang simpulannya bisa jadi rekomendasi. Ini layak atau tidak diteruskan. Kalau tidak layak, ya batalkan. Kenapa? Karena pembatalan itu lebih maslahat, tidak merugikan keuangan negara jauh lebih besar ketimbang dipaksa lanjut. Contoh konkretnya apa? Hambalang itu rugi negara. Kenapa dibatalkan? Kenapa mangkrak? Karena kalau dilanjutkan kerugiannya jauh lebih besar. Begitu juga IKN. Hambalang kan cuma beberapa triliun doang, nggak ada ratusan triliun. Ini IKN 456 triliun atau hampir 500 triliun. Nah, kemarin kan kita sudah tahu ternyata mau diambil dari utang, yang utang itu dibayar oleh pajak rakyat. Dari mana? Dari statement menteri-menteri akan dilakukan proses perancangan APBN 2025. Defisitnya berapa coba? 600 triliun. 600 triliun dari mana? Nggak bisa ngambil pajak langsung dapat 600 triliun untuk nutup APBN. Utang dulu, pinjaman dulu. Baik menerbitkan surat berharga negara dan sebagainya. Nah, itu nanti yang bayar kita. Nah, disitulah. Termasuk pajaknya dia juga. Iya, semua pegawai KPK pajak itu kan pegawai KPK, dia dapat gaji. Gaji itu kena apa? PPH. Dipotong oleh negara. Nggak enak bener kita yang dipotong, yang enak kontraktor yang bangun IKN. Nah, kontraktor itu IKN lanjut, dia untung karena fasilitasnya nanti dipakai. Nggak lanjut, dia juga untung, sudah dapat proyek. Udah untung. Jadi ini yang kita ingin sampaikan. Nah, kita mau nunggu respon dari KPK seperti apa. Nah, selanjutnya dari Bang Azhar, silakan Bang. Apa yang melatar belakangi kita sampai capek-capek datang ke KPK, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh koordinator di sini sudah cukup jelas. Sebenarnya nggak pelanggan. Saya sendiri sebenarnya hanya menambahkan bahwa kalaupun itu IKN di stop, tetap ada ranah pidananya. Kalau dilanjut, bertambah ranah pidana. Nah, disinilah makanya kita berdiri di halaman KPK, yang halaman KPK ini dibangun dari uang rakyat, uang pajak rakyat. Maka tidak ada alasan KPK tidak menerima proses ini untuk diselidiki. Itu yang paling utama. Ya. Tapi ada faktor-faktor lain bahwa IKN itu sebenarnya dipaksakan undang-undangnya karena tidak melakukan sosialisasi kepada rakyat Indonesia dan secara akademik tidak juga mengumpulkan, artinya minta pendapat dari akademi. Nah, ini juga bermasalah gitu lah ya. Berarti ada fakta di sini yang dipaksakan oleh pimpinan tertinggi kita. Apakah dipaksakan untuk rakyat atau dipaksakan untuk oligarki? Nah, disinilah masalahnya. Kalau negeri kita diserahkan semua kepada oligarki, terus kita ini sebagai rakyat 182 juta bukan cuma dihianati, bukan cuma dikibulin, terus mau diapain kita ini gitu loh ya. Dengan kelompok-kelompok kami ini sebenarnya pesan terhadap keadilan, pesan terhadap pemerintah.
Kelompok kami tidak banyak, tapi di belakang juga besar. Nah, kelompok kami ini semua menyatu dalam satu wadah doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mayoritas kami muslim. Ternyata Allahu Akbar. Ternyata orang-orang di luar muslim juga bergabung dengan kita. Artinya pendapat-pendapat kita yang dikomandani oleh Prof. Egy, saya sebagai sekjen dan rekan-rekan lawyer semua, dan memang harusnya hadir semua ini, tapi karena ada kepentingan-kepentingan yang lain juga, ini harusnya menjadi catatan utama gitu lah ya. Kenapa menjadi catatan utama? Kita tidak ingin Indonesia ini dirusak oleh sistem yang mereka ini menganut sistem kepada komunis misalnya. Ya, jadi harapan kita KPK harus menerima, menyelidiki, dan ekspos juga karena ada gelar. Jadi tidak mungkin tidak ada gelar, pasti ada gelar. Mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan KPK dalam hal ini yang sekarang sudah tidak independen, KPK ini sudah masuk di ASN ya, KPK ini. Nah, ini masalah juga sebenarnya. Kenapa harus terjadi di ASN? Berarti ada di ketiak presiden ini. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Kurnia Tridoyani, silakan. Abang dulu,